Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3065, Anda akan menyesalinya. Melihat Tuan Yan muncul, Chen Ping dan Yi He menghela nafas lega. Jika tidak, jika Raja Elang Petir membawa ratusan memo guntur yang haus darah untuk menyerang, mereka tidak akan memiliki cara untuk melawan sama sekali. Dan Raja Elang Petir sedikit terkejut melihat Tuan Yan muncul di luar si Suhe. Tuan Yan, Anda tidak tinggal di Kabupaten Jialing, mengapa Anda keluar? Tempat ini bukan milik Kabupaten Jialing Anda, jadi Anda tidak bisa membiarkan saya melakukannya, bukan? Saya ingat sepertinya ada aturan di Kabupaten Jialing bahwa Anda tidak boleh mencampuri urusan di luar Kabupaten Jialing. Kamu tidak bisa berhenti melakukannya di Kabupaten Jialing, dan kamu tidak akan membiarkannya pergi keluar Kabupaten Jialing, kan? Bukankah itu terlalu sombong? Raja Lei Ying bertanya pada Tuan Yan dengan wajah dingin. Tuan Yan tersenyum ringan, kamu benar. Kabupaten Jialing memang memiliki aturan, tetapi tanyakan tentang hal-hal di luar Kabupaten Jialing. Saya keluar hari ini karena saya hanya ingin Anda memberi saya wajah. Apakah akan memberi saya wajah atau tidak, terserah Anda untuk memutuskan. Apakah kamu memberi saya wajah atau tidak, saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Lagi pula, aturan adalah aturan. Melihat apa yang dikatakan Tuan Yan, Raja Elang Petir tidak perlu takut, dan dia mendengus dingin dan berkata, Tuan Yan, anak ini mencuri buah guntur langitku, jadi aku harus membunuhnya hari ini. Aku akan memberinya wajah. Tuan Yan tidak marah ketika dia melihat bahwa Raja Lei Ying tidak menunjukkan wajah, tetapi dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya dan berkata, karena kamu tidak menunjukkan wajah, maka berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa, tapi aku harap kamu tidak menyesalinya. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, dia langsung menyingkir, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli. Tapi kata-kata Tuan Re membuat Raja Lei Ying segera waspada. Tuan Yan, apa maksudmu barusan? Apa maksudmu jangan menyesalinya? Mungkinkah jika saya melakukannya, Anda masih tidak bisa melakukannya? Aku tidak akan bergerak. Siapa bilang aku akan bergerak? Tapi aku bisa memberitahumu, Chen Ping ini bukan orang biasa. Jika kamu menyentuhnya, kamu mungkin akan menyesalinya. Tuan Yan berkata sambil tersenyum, HMPH, itu hanya biksu kelas 5 di alam komposit, apa yang tidak biasa? Hanya mengandalkan Yi He ini, aku tidak takut padanya. Aku akan membunuh mereka semua hari ini. Raja Lei Sang mendengus dingin, dia sama sekali tidak takut pada Yi He. Pada saat ini, Chen Ping dan Yi Wei, mendengarkan kata-kata Tuan Yan, tidak mengerti apa maksudnya. Melihat bahwa dia benar-benar ingin berdiri dan menonton, keduanya mulai merasa gugup di dalam. Namun, Chen Ping tidak bisa memaksa Tuan Yan untuk membantu. Lagi pula, aturannya juga aturan, dan dia tidak bisa melanggar aturan hanya untuk dirinya sendiri. Tuan Chen, kalian harus melarikan diri sebentar, dan aku akan menghentikan Raja Elang Petir ini untuk sementara waktu. Yi He berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk. Dia tidak punya pilihan sekarang, dia hanya bisa mengorbankan Yi He. Dia tidak bisa melihat Liu Ruyan dan Huo semua mati di depannya. Karena Yi He adalah salah satu gerbang kuil Tianlong, mereka ditakdirkan untuk melindungi Chen Ping secara menyeluruh. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Wajah Thunder Eagle King penuh kegembiraan, dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul, dan segel besar muncul lagi. Ratusan anjing haus darah harus berada di segala arah untuk mencegah Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri. Melihat situasi ini, Chen Ping tahu bahwa dia akan melakukan yang terbaik, dan sulit untuk melarikan diri. Ratusan elang haus darah ini cukup bagi mereka untuk minum sepanci.
Bertarung, napas Chen Ping melonjak, dan kekuatan aslinya terus berkedip-kedip. Gao Qilan mengatupkan kedua telapak tangannya, seberkas es berkumpul di depannya, dan segera membentuk dinding es, berharap untuk menahan serangan Raja Elang Petir. Fire Phoenix menjerit, dan seluruh orang berubah menjadi Phoenix, dengan nyala api yang berkobar di sayapnya, membubung di udara, berencana untuk berurusan dengan Thunderhawk yang haus darah itu. Setiap orang telah mengerahkan seluruh energinya dan mulai bersiap untuk bekerja keras, tetapi pada saat ini, 3 aura menakutkan datang dari belakang semua orang, langsung menuju Raja Petir. Bab 3066, apakah Anda percaya itu? Telapak tangan raksasa yang dipadatkan oleh Raja Elang Petir baru saja terbentuk, dan ketika dia merasakan 3 aura yang menakutkan, dia terkejut dan mengayunkan telapak tangan itu tiba-tiba. Ledakan, diiringi dengan suara keras, cetakan telapak tangan menghilang seketika, dan Thunder Eagle King hanya merasakan tubuhnya bergerak sebentar, lalu terbang terbalik. Tubuh Thunder Eagle King menabrak gunung tinggi di kejauhan, langsung menghancurkan seluruh gunung. Wajah Raja Iblis Petir menjadi sangat jelek, dan dia berubah menjadi elang petir dan terbang kembali. Ketika Thunder Eagle King terbang kembali, dia menemukan 3 orang berdiri di depan Chen Ping dan yang lainnya. Terlihat jelas bahwa 3 nafas barusan datang dari mereka. "Siapa kamu?" Thunder Eagle King memandangi 3 orang di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Gao Jia Gao, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno. Aku juga dari klan pelatihan tubuh kuno." Mereka bertiga memperkenalkan diri. Ternyata Gao Qiqiang dan Quan Jun tidak pergi. Mereka datang untuk membantu Chen Ping dan yang lainnya. Mereka bertiga adalah kultivator hebat yang melintasi kesengsaraan, dan Raja Elang Petir ada di sini, jadi dia tidak akan berani tanpa mereka bertiga. Chen Ping dan Yihe memandangi 3 orang yang muncul, dan mereka sangat gembira. Mereka juga mengerti apa yang Guru Yan katakan tadi. Keluarga Gao, keluarga pemurnian tubuh kuno. Raja Elang Petir tampak bingung. "Aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu tiba-tiba menyerangku?" Raja Lei Ying tahu bahwa keluarga Gao dan klan pemurnian tubuh kuno sama-sama berada di ujung utara, dan mereka belum pernah berurusan satu sama lain sebelumnya. Apalagi permusuhan, dia tidak mengerti mengapa ketiga orang ini tiba-tiba menyerangnya. "Kami tidak punya keluhan, tapi kami tidak bisa duduk diam ketika Anda melakukan sesuatu pada Tuan Chen," kata Gao Qiqiang. Lei Yingwang terkejut sesaat, tetapi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping. "Maksudmu Chen Ping ini?" "Tuan Chen, itu benar. Jika kamu melakukan sesuatu padanya, kamu melakukan sesuatu pada kami. Kamu bilang kami mengalahkanmu, bukan?" kata Gao Qiqiang dengan senyum dingin. Wajah Ying Ying King berubah menjadi hijau ketika dia mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu kelas 5 di alam komposit, akan beruntung mendapat bantuan dari Kaisar Iblis seperti Yihe. "Tapi saya bahkan tidak ingin keluarga Gao dan klan pelatihan tubuh kuno maju ke depan. Bagaimana saya bisa memainkan ini? Bisakah balas dendam ini dibalas?" Raja Elang Petir berkeringat dingin. Melihat Sang Qiqiang dan biksu besar lainnya yang telah melewati bencana, dan Yihe juga merupakan biksu besar yang telah melewati bencana. Keempat orang ini bergabung, dan mereka akan berubah menjadi sampah dalam hitungan detik. Awalnya, dia lebih unggul dan ingin membalas dendam dari Chen Ping. Tapi sekarang, itu langsung dirugikan, bahkan yang hancur. "Raja Guntur Elang, aku baru saja memperingatkanmu, kamu akan menyesalinya, tetapi kamu tidak percaya. Apakah kamu percaya sekarang?" Tuan Yan memandang Raja Lei Ying dengan geli dan bertanya. Wajah Thunder Eagle King sangat jelek, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan penuh semangat. Sekarang dia mempercayainya, benar-benar mempercayainya. "Tetapi bagaimana jika Anda mempercayainya?
Jika Chen Ping membuat masalah saat ini, dia mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri. Pikirkan tentang elang guntur haus darah Anda sendiri. Pikirkan tentang buah guntur langit Anda sendiri. Raja Elang Petir menyesalinya. Ambil dan ambil. Mengapa repot-repot memaksa satu sama lain untuk membalas dendam? Faktanya, buah guntur surgawi yang tersisa sudah cukup baginya untuk perlahan-lahan menerobos dan maju ke alam Mahayana. Sekarang semuanya sudah berakhir, balas dendam belum terbalaskan, hidup akan segera ditangkap. Melihat ekspresi gugup dan ketakutan Raja Lei, Tuan Yan tersenyum ringan, lalu menatap Chen Ping dan berkata, Chen Ping, bisakah kamu menjual wajahku? Mari kita lupakan masalah ini. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan musuh daripada untuk mengakhirinya. Semuanya diputuskan oleh Tuan Yan, belum lagi buah guntur langit yang saya petik pertama, yang membuat kesalahan lebih dulu. Chen Ping berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Chen Ping, Lei Yingwang, yang memiliki wajah penuh penyesalan, tiba-tiba menyala, menilai dari apa yang dimaksud Chen Ping. Dia mungkin tidak berniat mengejarnya lagi. Raja Guntur Elang, kamu juga telah mendengarnya. Aku akan mengurus masalah ini, jadi biarlah untuk kalian berdua. Jika pertarungan berlanjut, itu tidak akan menguntungkan kalian berdua, Tuan Yan berkata kepada Raja Guntur Elang. Bab 3067, Sampah. Tuan Yan benar, saya sedikit pelit tentang masalah ini, dan saya tidak akan mengejarnya di masa depan. Thunder Eagle King buru-buru setuju. Pada saat ini, dia benar-benar dirugikan. Jika dia tidak setuju, nyawanya mungkin akan hilang. Yah, karena kamu setuju, maka masalah ini selesai. Tetapi kamu ingat, jika kamu menyusahkan Chen Ping karena ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lagi pula, masalah ini dijamin olehku. Tuan Yan tiba-tiba berkata dengan dingin, tidak, sama sekali tidak. Thunder Eagle King menyeka keringat dingin dari dahinya, dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ayo pergi, Tuan Yan melambaikan tangannya. Raja Elang Petir tidak berani tinggal sejenak, dan terbang pergi dengan ratusan elang petir yang haus darah. Pada saat ini, di udara, sebuah pesawat biasa perlahan mendekat, dan itu adalah pesawat dari Sekte Surga Terbang untuk menjemput Ji Yun. Setelah mengucapkan selamat tinggal lagi, Chen Ping memimpin Yi He dan yang lainnya menuju pesawat. Si Tikiao keluar dari pesawat, dia ada di sini untuk menjemput Ji Yun. Tapi ketika Ji Yun melihat pesawat di depannya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Saya melihat bahwa pesawat luar angkasa ini tidak besar, hanya dapat menampung selusin orang dan terlihat sangat tua. Sebagai putra tertua dari Sekte Feitian, Li Yun merasa malu menggunakan pesawat semacam ini untuk menjemputnya. Penatuasi, apa yang terjadi di sini? Bagaimana Anda bisa menggunakan sampah semacam ini untuk menjemput saya? Ji Yun bertanya pada si Tikiao dengan wajah dingin. Chen Ping dan yang lainnya juga terkejut. Lagi pula, Ji Yun adalah putra tertua dari Sekte Surga Terbang, jadi dia ingin membangun pesawat yang lebih baik. Pesawat yang datang kali ini agak terlalu rusak. Chen Ping takut pesawat itu akan mogok di tengah jalan dan jatuh dari udara. Tuan, Sekte Terbang kita tidak memiliki pesawat gratis saat ini. Biasanya bagus jika kita dapat menemukan yang ini. Ayo naik ke kapal dan jelaskan kepada Anda saat kita pergi. Si Tikiao berkata tanpa daya, tidak ada kapal udara gratis. Apakah bisnisnya begitu sibuk akhir-akhir ini? Ji Yun terkejut. Tidak ada festival besar sekarang, jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak kapal udara? Biasanya tidak ada hal penting, dan hanya sedikit orang yang membuat kapal udara. Lagi pula koin roh dibutuhkan. Beberapa pembudidaya nakal sudah memiliki sedikit sumber daya, dan bahkan lebih tidak mungkin mengeluarkan koin roh untuk membuat pakaian terbang. Mereka lebih suka berjalan daripada duduk.
Tuan Chen, pesawat ini terlalu kasar, bersabarlah. Ji Yun berkata pada Chen Ping dengan malu, memiliki pesawat lebih baik daripada berjalan, naik. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia masuk lebih dulu. Gao Qilan dan Yu Jiameng tampak sedikit bersemangat, lagi pula, ini pertama kalinya mereka naik pesawat. Setelah naik pesawat, pesawat mulai perlahan dan mulai terbang menuju Fei Tianzong. Ji Yun menoleh ke Si Tiqiao dengan wajah dingin dan bertanya, sekarang saatnya menjelaskannya padaku. Si Tiqiao melirik Chen Ping dan yang lainnya, dan sepertinya memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan. Katakan, Tuan Chen bukan orang luar, Ji Yun berkata dengan dingin. Si Tiqiao gemetar ketakutan, dan buru-buru berkata, Tuan, lebih dari separuh kapal udara sekte Fei Tian kita telah rusak, dan sekarang semua kapal udara telah pergi ke Mohai. Apa? Ji Yun tiba-tiba berdiri, setengah hilang, apa yang terjadi? Mengapa pergi ke Mohai? Bukankah ada zona larangan terbang? Sebagian besar kapal udara direbut oleh Cloudpiercer, dan beberapa di antaranya jatuh ke Laut Hitam. Selama ini, Mohai tiba-tiba mengalami gelombang besar. Saya mendengar banyak sumber harta karun mengalir keluar. Seseorang menemukan harta karun di Mohai. Begitu banyak orang bergegas ke Tuhai. Tuan menambahkan rute laut, tetapi orang-orang dari gerbang awan melintasi area itu dan menyerang kapal udara kami, menyebabkan banyak kapal udara kami jatuh dan dirampok. Tuan mengambil pesawat yang tersisa untuk mencari keadilan. Jadi sekarang tidak ada pesawat yang tersedia di sekte Fei Tian, jadi saya akan menggunakan kapal bobrok ini untuk menjemput Tuan Muda. Si Tiqiao mengikuti Li Yun dengan hati-hati dan berkata, terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.